running away is easy. It's the Halo teman-teman, Halo, kita dari kelompok 3. akan menampilkan vlog tentang Museum Ronggo Warsito. Saya Felis. Saya Oti. Saya Tiara. Saya Leon. Selamat menyaksikan. Pendirian museum pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permusiuman Jawa Tengah pada tahun 1975. Pada 2 April 1983, diresmikan sebagai museum persiapan oleh Gubernur Soepardjo Rostam. Kemudian diresmikan sebagai museum provinsi pada tanggal 5 Juli 1999 oleh Profesor Dr. Fuad Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu. Museum Ronggo Warsito merupakan museum terbesar dan terlengkap di Jawa Tengah. Museum ini memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Ronggo Warsito adalah pujangga besar dari Jawa yang lahir pada tahun 1802 di Surakarta. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki garis keturunan intelektual kuat. Kakek dan ayahnya juga merupakan pujangga keraton. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan dunia sastra, filsafat, dan ilmu kejawen. Kecerdasannya membawanya menjadi pujangga utama di Keraton Surakarta. Bahkan, ia dijuluki sebagai pujangga terakhir yang menandai akhir kejayaan sastra Keraton Jawa. Ronggo Warsito menulis banyak karya penting dalam bentuk serat, suluk, dan lembang. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah Serat Kalatidha, yang mencerminkan kegelisahannya terhadap kondisi sosial dan moral masyarakat Jawa di bawah pengaruh kolonialisme. Ia menggambarkan datangnya zaman Edan, sebuah masa penuh kebingungan dan kemerosotan nilai-nilai. Namun, dalam puisinya, ia tetap mengajak pembaca untuk tetap waras dan berpijak pada kebenaran, meski hidup dalam kacauan. Selain sebagai sastrawan, Ronggo Warsito juga dikenal sebagai ahli spiritual dan perpindangan. Pemikirannya menjadi jembatan antara dunia tradisional Jawa dan zaman yang sedang berubah. Ia wafat pada tahun 1873, tetapi warisan intelektualnya tetap hidup. Hingga kini, karya-karyanya dipelajari dan dijadikan sumber nilai-nilai kearifan lokal yang dalam dan relevan. Selanjutnya Gedung A. Di Gedung A, kita dapat menemukan berbagai macam kesenian buku hingga peninggalan zaman dahulu. Untuk kesenian buku di Museum Ronggo Warsito, kita dapat melihat berbagai macam koleksi buku, seperti buku 5 Pujangga Ronggo Warsito, Pujangga Ronggo Warsito, Zaman Edan Serat Kalatidha, Serat Campuret, Zaman Edan Ronggo Warsito, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada peninggalan batu zaman dahulu, yaitu batu besi yang terbentuk dari proses hidrotermal, yang berarti proses pembentukan mineral karena pengaruh tekanan yang sangat rendah. Selanjutnya, ada batu jasper, yaitu batuan kalsedon berwarna buram. Lalu ada batu kuarsa, yaitu batu yang terbuat dari proses pembentukan magma, dan masih banyak lagi jenis batuan lainnya. Selain itu, di Gedung A, kita dapat menemui berbagai macam jenis keramik, seperti keramik Cina dan keramik Belanda yang dihibah oleh Bapak Ade Yuliawan. Selain keramik, kita juga dapat menemui ukiran relief Samudra Raksa, yaitu salah satu relief yang menggambarkan sebuah kapal besar dan menceritakan perdagangan maritim pada saat itu. Dan yang terakhir, kita dapat melihat koleksi peninggalan Guci, yaitu peralatan kebutuhan rumah sehari-hari, tempayan yaitu wadah besar yang terbuat dari tanah liat, buli-buli yaitu sebagai hadiah souvenir pada zaman itu, jangkar, serta manik-manik prasejarah. Manik-manik berbahan mineral peninggalan zaman dahulu. Setelah dari Gedung A, kita akan menuju ke Gedung B. Di Gedung B Museum Ronggo Warsito, Gedung B1 menampilkan masa praksara, di mana terdapat informasi tentang masa praksara di Indonesia. Penemuan bukti kehidupan di masa lampau seperti fosil tumbuhan, binatang, dan manusia serta alat batu yang digunakan manusia di zaman praksara. Selain itu, ruang pamer Gedung B1 menyimpan koleksi masa klasik Hindu-Buddha, menampilkan koleksi miniatur candi,
prasasti, arca, dan replika kapal samudera raksa. Replika gajah purba Stegodon. Stegodon trigonocephalus adalah sejenis gajah purba dari Stegodontidae. Hewan yang telah punah ini diperkirakan hidup pada kurun waktu 2,6 juta hingga 12.000 tahun yang silam, mulai dari Syria hingga Indonesia. Fosil-fosilnya diantaranya didapati di Sangiran, Trinil, dan Gunung Pati Ayam. Lalu ada fosil gading Stegodon. Fosil gading gajah Stegodon ini ditemukan di Gunung Pati Ayam, Kudus dengan panjang sekitar 4 meter. Diperkirakan gajah ini hidup di kisaran 1 juta tahun yang lalu. Lalu ada replika fosil PE atau Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus atau disebut juga sebagai manusia Jawa adalah fosil manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Dubois pada 1890 di Trinil, tepi Sungai Bengawan Solo, Ngawi, Jawa Timur. Dan ada alat batu manusia purba. Peralatan yang terbuat dari batu seperti kapak genggam, kapak lonjong, kapak perimbas yang dulu digunakan manusia purba pada masa pra-aksara. Mempunyai fungsi untuk memotong daging atau lainnya. Arca dua muka pada zaman Megalitikum. Pada zaman Megalitikum, manusia prasejarah sudah mengenal kepercayaan salah satunya menyembah leluhur yang dibuat dari batu dan bentuk sederhana menyerupai bentuk muka depan dan belakang. Serta prasasti Canggal. Prasasti Canggal juga dinamakan prasasti Gunung Wukir atau prasasti Sanjaya. Adalah prasasti dalam bentuk candra, sengkala, berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di desa Kadiluwih, Magelang. Dan masih banyak lagi koleksi yang dapat dilihat di gedung B. Setelah dari gedung B, kita lanjut ke gedung C. Di gedung C, kita dapat menemui berbagai macam koleksi peninggalan zaman sejarah, seperti alat kehidupan zaman dahulu, seperti alat membajak sawah yaitu cangkul, bajak, cangkul jelentar, garu giling. Dapur tradisional. Dalam rumah tradisional, pada bagian belakang atau samping rumah terdapat pawon atau dapur untuk memasak dan menggunakan peralatan sederhana. Alat untuk menunggangi kuda yaitu gerobak kerangkeng, alat penggiling tebu yang pada saat itu masih menggunakan sapi sebagai alat untuk menggerakkan alatnya. Selain itu ada juga berbagai macam jenis keris yang pada zaman dahulu digunakan sebagai alat untuk kehidupan manusia, baik tersirat maupun tersurat. Jenis kerisnya seperti keris lurus asal Surakarta, keris lurus Mataram, keris lurus Sladrang, keris lurus Sarung, dan lain-lain. Ada juga berbagai macam mata tombak, senjata masa perjuangan. Dalam perang kemerdekaan, terdapat koleksi-koleksi senjata seperti senapan, pistol, senjata tradisional, dan lain-lain. Juga peralatan yang dipakai seperti peralatan kedokteran dan peralatan makan yang digunakan oleh para pejuang. Berbagai macam diorama proklamasi kemerdekaan RI, yaitu diorama yang menceritakan ketika Presiden Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia yang disiarkan secara langsung lewat RRI di Kota Semarang maupun peristiwa peperangan. Berbagai macam lukisan, seperti salah satunya yaitu lukisan perjuangan. Lukisan perjuangan karya pelukis Hartono yang menceritakan kisah pertempuran 5 hari di Semarang dan pertempuran Palagan Ambarawa. Berbagai macam miniatur rumah adat, salah satunya yaitu rumah adat Kudus. Rumah adat Kudus memiliki atap genteng yang disebut atap penco dengan bangunan yang didominasi seni ukir yang khas dan merupakan perpaduan gaya dari budaya Jawa, Hindu, Persia, Islam, Cina, Tionghoa, dan Eropa, Belanda. Serta banyak juga berbagai macam lukisan pahlawan yang terdapat di gedung C. Gedung D Museum Ranggawarsita menampilkan beragam budaya Indonesia, khususnya dari Jawa Tengah. Di sana ada koleksi baju adat dari berbagai daerah, seperti busana pengantin Pekalongan hasil akulturasi budaya Jawa dan Eropa, pakaian adat Banyumas, serta solobasan dari Surakarta. Gedung ini juga menampilkan seni tradisional, seperti barongan yang populer di pesisir Jawa, serta wayang orang, pertunjukan wayang yang dimainkan oleh manusia, ciptaan Sultan Hamengkurat pertama. Selain itu, terdapat juga koleksi ukiran relief Ramayana, kerajinan batu, dan wayang potehi, hasil akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa, dengan tokoh-tokoh seperti Sun Gokong dan Biksu Tong. Dan masih banyak lagi kesenian yang terdapat di... Sekian video dari kami. Terima kasih.